Halo semua, saya adalah perawat Gina dari bagian manajemen administrasi. Hari ini saya ingin memberikan pendidikan tentang perilaku seks yang aman dan pengetahuan medis terkait darurat kehamilan. Di masyarakat masa lalu, sebagian besar orang akan menghindari untuk membicarakan topik terkait seks, baik itu perilaku seksual yang aman atau apa itu seks. Ketidakcukupan pengetahuan tentang seks menyebabkan banyak mitos atau pandangan yang salah yang mengakibatkan ketidakpahaman tentang cara melindungi diri sendiri. Pendidikan dan pengetahuan terkait seks tidak lagi menjadi hal yang tabu. Penting untuk mengetahui informasi terkait agar bisa melindungi diri sendiri. Cinta itu indah. Tetapi terlepas dari berapa lama hubungan tersebut berlangsung, perempuan perlu memahami cara melindungi diri sendiri. Karena baik yang sudah menikah, yang belum menikah, dewasa, atau belum dewasa, kehamilan yang tidak terduga dapat mengejutkan dan mengganggu rencana hidup yang telah ada. Cara terbaik untuk menghindari kehamilan yang tidak terduga adalah dengan melakukan langkah-langkah kontrasepsi yang disebut sebagai perilaku seksual yang aman. Perilaku seksual yang aman tidak hanya berarti menggunakan kondom saat berhubungan seksual, tetapi juga harus lebih memperhatikan untuk membangun sikap saling menghormati antara kedua jenis kelamin. Dalam hubungan antara dua jenis kelamin, selain membangun pemahaman yang benar tentang seks dan saling menghormati, sebaiknya diterapkan prinsip 3 ABC. A. Abstinence berarti menghindari hubungan seksual. Jika melakukan hubungan seksual, sebaiknya menerapkan B. Be faithful, memiliki pasangan seksual yang tetap dan setia, serta menggunakan C. Condom, metode kontrasepsi seperti kondom. Dengan sikap yang benar, akan menghasilkan perilaku yang hati-hati. Mencatat waktu dan durasi siklus menstruasi sangat penting bagi wanita. Melalui lama siklus, jumlah perdarahan, dan kedalaman warna darah, wanita dapat memantau kondisi tubuh mereka. Di sini saya ingin merekomendasikan sebuah aplikasi gratis yang bisa digunakan untuk mencatat siklus menstruasi. Aplikasi ini secara otomatis menghitung masa subur dan memperkirakan kapan periode menstruasi berikutnya akan datang. Jika benar-benar ingin melakukan hubungan seksual, saat ini ada beberapa metode kontrasepsi yang legal dan aman. Prinsipnya dibagi menjadi 3 kategori: mengganggu implantasi zigot, seperti alat kontrasepsi dalam rahim, IUD, menghambat ovulasi atau menghindari hari ovulasi, seperti pil kontrasepsi. Ada juga metode yang mencegah pertemuan antara sperma dan sel telur, seperti kondom yang telah disebutkan, serta sterilisasi untuk pria dan wanita. Terlepas dari metode kontrasepsi yang disebutkan di atas, tidak ada metode yang 100% efektif untuk mencegah kehamilan, kecuali sterilisasi. Selanjutnya, kita akan secara singkat memperkenalkan beberapa metode kontrasepsi. Pertama-tama, mari kita perkenalkan kondom. Cara penggunaan kondom adalah yang paling sederhana dan juga merupakan metode kontrasepsi yang paling umum digunakan. Dalam hubungan seksual, akan ada kontak atau pertukaran cairan tubuh. Dalam proses ini, baik virus maupun bakteri dapat ditularkan melalui cairan tubuh. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan kondom sepenuhnya selama hubungan seksual. Menggunakan kondom tidak hanya mencegah kemungkinan kehamilan, tetapi juga merupakan metode paling efektif untuk mencegah penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Kondom terbuat dari lateks, sehingga dapat efektif menghalangi berbagai patogen penyakit menular seksual atau sperma, bahkan patogen terkecil pun tidak dapat melewatinya. Perawat Gina ingin mengingatkan, kondom harus digunakan dengan benar dan tidak boleh digunakan ulang agar efektif dalam mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual.
Selanjutnya, mari kita perkenalkan pil kontrasepsi. Secara umum, ada dua jenis pil kontrasepsi, yaitu pil kontrasepsi sebelum hubungan seksual dan pil kontrasepsi setelah hubungan seksual dengan prinsip yang sedikit berbeda. Pil kontrasepsi sebelum hubungan seksual bekerja dengan menghambat ovulasi, menebalkan lapisan endometrium, dan meningkatkan kekentalan lendir serviks, sehingga menghalangi pergerakan sperma dan mencegah pertemuan antara sperma dan sel telur. Sementara itu, pil kontrasepsi setelah hubungan seksual adalah obat yang mengandung dosis hormon tinggi yang bertujuan untuk menghentikan atau menunda ovulasi dalam waktu singkat, mencegah sperma bertemu dengan sel telur, atau mencegah implantasi zigot. Perawat Gina ingin mengingatkan bahwa pil kontrasepsi termasuk obat resep, jadi harus digunakan sesuai petunjuk dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Jika selama penggunaan obat muncul gejala tidak nyaman seperti mual, ingin muntah, pembengkakan, ketidaknyamanan pada payudara, atau peningkatan tekanan darah, disarankan untuk segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan kebidanan dan kandungan. Alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR. Alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR, adalah metode kontrasepsi yang aman, efektif, sederhana, ekonomis, dan dapat dibalik yang ditempatkan di dalam rahim. Lama penggunaannya dapat bervariasi tergantung pada merek yang digunakan. Prinsip kerja AKDR adalah dengan memasukkan benda asing ke dalam rahim, menyebabkan peradangan pada lapisan rahim. Hal ini memicu respons imun dalam rahim yang menghancurkan sperma dan sel telur yang telah dibuahi serta mengganggu implantasi sel telur pada dinding rahim. Perawat Gina ingin mengingatkan, sebelum pemasangan AKDR, sangat penting untuk menjalani evaluasi oleh dokter spesialis kandungan yang profesional. Jika terjadi nyeri perut atau perdarahan vagina selama pemakaian, segera konsultasikan dengan dokter. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan tahunan guna memastikan posisi AKDR tetap berada di tempatnya. Sterilisasi pada pria dan wanita. Sterilisasi pria dan wanita adalah satu-satunya metode kontrasepsi yang dapat mencapai efektivitas 100% dalam mencegah kehamilan. Prosedur ini berbeda untuk pria dan wanita dengan prinsip yang tidak sama. Pada pria, sperma diproduksi di testis, matang di epididymis, dan bergerak melalui vas deferens menuju vesikula seminalis. Saat ejakulasi, sperma bercampur dengan cairan dari prostat, kelenjar bulbouretra, dan organ lainnya untuk membentuk air mani yang kemudian dikeluarkan melalui saluran ejakulasi ke uretra. Sterilisasi pria bertujuan memotong vas deferens untuk mencegah transportasi sperma sehingga dapat mencegah kehamilan. Sterilisasi pada wanita. Pada wanita, sel telur diproduksi di ovarium dan dilepaskan ke tuba falopi selama ovulasi. Selama 12 hingga 48 jam masa hidup sel telur, sperma yang masuk melalui vagina dan rahim dapat bertemu sel telur di tuba falopi untuk membentuk zigot yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan menempel di dinding rahim untuk tumbuh. Prinsip sterilisasi pada wanita adalah memutus jalur tuba falopi, sehingga mencegah sperma dan sel telur bertemu. Penyakit yang dapat menyebar melalui hubungan seksual atau kontak seksual disebut sebagai penyakit menular seksual, PMS. Media penyebarannya meliputi kontak antara penis dan vagina, penis dan anus, serta kontak antara alat kelamin dan mulut. PMS yang paling umum meliputi HIV, AIDS, sifilis, gonore, HPV, human papillomavirus, herpes, trichomoniasis, mycoplasma, chlamydia, dan parasit flagel pada vagina, dan lain-lain. Semua PMS yang disebutkan di atas dapat menyebar melalui hubungan seksual yang tidak aman. Artinya,
Jika Anda melakukan hubungan seksual yang tidak aman, Anda harus lebih waspada terhadap tanda-tanda infeksi. Bakteri atau virus penyebab PMS hanya dapat bertahan hidup di dalam tubuh manusia dengan periode inkubasi yang bervariasi. Beberapa infeksi hanya memerlukan beberapa hari, sementara yang lain dapat memakan waktu hingga bulan atau bahkan tahun. Gejala juga tidak selalu jelas. Jika Anda mengalami nyeri pada alat kelamin, ketidaknyamanan saat berkemih, sekresi yang tidak normal, luka atau ruam pada alat kelamin, serta pembengkakan kelenjar getah bening, meskipun beberapa penyakit juga memiliki gejala yang serupa atau sama, disarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter jika mengalami gejala-gejala di atas. Jika Anda mendapati diri Anda mungkin hamil, baik dari hasil tes kehamilan di apotek maupun hasil tes darah atau ultrasonografi, USG, di klinik kandungan yang mengonfirmasi kehamilan Anda, segera beritahu supervisor, HRD, atau perawat salah satu dari mereka. Yang penting adalah memberitahu kami. Perawat akan segera menghubungi Anda untuk wawancara, untuk mengonfirmasi usia kehamilan Anda, tanggal perkiraan lahir, dan ketidaknyamanan yang Anda alami saat ini. Setelah itu, kami akan meminta dokter spesialis kedokteran kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk membantu mengevaluasi apakah perlu ada penyesuaian waktu kerja dan lingkungan kerja Anda. Selanjutnya, kehamilan ini bukanlah kehamilan yang diharapkan, melainkan kehamilan yang tidak terencana. Berikut beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan. Pilihan pertama, menikah karena kehamilan. Pilihan kedua, membesarkan anak tersebut sendiri. Pilihan ketiga, menyerahkan anak untuk dirawat oleh orang lain. Pilihan keempat, setelah evaluasi oleh dokter spesialis kebidanan, mungkin dapat dilakukan penghentian kehamilan melalui obat atau tindakan bedah. Terlepas dari pilihan mana yang diambil, prosesnya harus tetap sesuai dengan hukum. Jika memilih untuk menghentikan kehamilan, selama proses pengobatan dan setelah tindakan bedah, jika mengalami nyeri perut hebat, nyeri pinggang, atau pendarahan vagina yang banyak, segera cari pertolongan medis. Jangan lewatkan waktu emas untuk pengobatan. Bunda tidak hanya perlu menjaga kesehatan dirinya sendiri, tetapi juga harus memikirkan kesehatan janin. Untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi, jika merasakan ketidaknyamanan, jangan diabaikan. Jika perlu berobat, segera pergi ke rumah sakit. Jika perlu ke IGD, jangan tunggu sampai jadwal praktek. Biarkan dokter profesional memeriksa kondisi dan melakukan penanganan yang diperlukan. Jangan sampai mengabaikan hal ini hingga mengakibatkan penyesalan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan 3 kondisi darurat selama kehamilan yang juga dikenal sebagai darurat kehamilan dan memerlukan penanganan medis segera. Yang pertama adalah keguguran spontan. Ini terjadi dalam 20 minggu pertama kehamilan dengan gejala seperti pendarahan dan nyeri perut. Gejala utama termasuk pendarahan vagina ringan, terutama keluarnya cairan berwarna coklat yang sering diabaikan, nyeri pinggang yang parah, nyeri perut bawah yang berkelanjutan, dan sensasi tertekan di perut bagian bawah. Jika mengalami gejala di atas, segera cari pertolongan medis untuk memastikan kondisi janin. Perawat Gina ingin mengingatkan, munculnya tanda-tanda keguguran tidak selalu berarti akan terjadi keguguran. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk memeriksa kesehatan embrio. Kedua adalah kehamilan ektopik. Dalam keadaan normal, embrio seharusnya menempel dan berkembang di dalam rahim. Namun, jika embrio menempel di luar rahim, ini disebut kehamilan ektopik. Gejala yang sering muncul meliputi nyeri perut, nyeri panggul, pendarahan vagina bercak, pusing, mual, nyeri di bahu dan leher, frekuensi buang air kecil yang meningkat, serta kembung dan gas. Gejala-gejala ini mirip dengan masalah sistem pencernaan atau saluran kemih,
sehingga seringkali tidak terdeteksi. Namun, jika kehamilan ektopik berlangsung lebih dari 8 minggu dan ukuran embrio menyebabkan pecahnya lokasi kehamilan ektopik, pasien dapat mengalami pendarahan vagina yang banyak, yang merupakan kondisi darurat dan harus segera dirawat untuk menghentikan pendarahan. Jika tidak, bisa mengancam nyawa ibu. Perawat Gina ingin mengingatkan, gejala kehamilan ektopik seringkali mirip dengan masalah pencernaan atau saluran kemih yang dapat mengakibatkan diabaikan atau tidak terdiagnosis dengan tepat. Penting untuk mencatat waktu siklus menstruasi dan jika mengalami nyeri perut bawah, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kebidanan untuk perawatan lebih lanjut. Preeklamsia, keracunan kehamilan, eklamsia. Preeklamsia atau eklamsia adalah kondisi yang terjadi setelah kehamilan mencapai 20 minggu, di mana ibu hamil mengalami tekanan darah tinggi yang disertai dengan proteinuria, protein berlebih dalam urin, atau edema, pembengkakan. Gejala utama meliputi tekanan darah tinggi, melebihi 140/90 mmHg, protein berlebih dalam urin, trombosit rendah, penurunan fungsi ginjal, dan edema paru. Dalam kasus yang parah, fungsi hati dan ginjal, trombosit, bahkan nyawa ibu dan janin bisa terancam. Berdasarkan statistik, insiden preeklamsia di Taiwan adalah sekitar 2% hingga 8%. Dari tahun 2016 hingga 2022, kondisi ini menjadi salah satu dari 3 penyebab utama kematian ibu hamil. Oleh karena itu, penting untuk mengontrol berat badan dan memantau tekanan darah secara rutin selama kehamilan. Perawat Gina ingin mengingatkan, jika selama kehamilan mengalami perdarahan abnormal, nyeri perut, atau nyeri pinggang, segera konsultasikan ke dokter untuk memeriksa kondisi embrio atau janin. Terakhir, dalam 5 hal yang harus dilakukan dan 5 hal yang harus dihindari selama kehamilan. 5 hal yang harus dilakukan adalah melakukan pemeriksaan prenatal tepat waktu, mengenali tanda-tanda persalinan prematur, menjaga kesehatan selama kehamilan, mengenali kehamilan berisiko tinggi, dan mengetahui tanda-tanda persalinan. 5 hal yang harus dihindari adalah tidak merokok dan minum alkohol, tidak menghirup asap rokok, rokok pasif, tidak sembarangan minum obat, tidak menggunakan narkoba, dan tidak memilih waktu untuk operasi sesar. Jika saat hamil Anda tidak yakin mengenai obat yang diberikan oleh dokter, selain dapat bertanya langsung kepada dokter kandungan, Anda juga dapat membawa bungkus obat tersebut dan menanyakannya kepada perawat Gina. Itulah materi saya. Terima kasih atas perhatiannya.